Di video kali ini, gue akan membahas salah satu turnamen e-sport terbesar di dunia untuk Game of Honor of King, yaitu King Pro League atau lebih dikenal dengan KPL. Turnamen ini telah menjadi pusat perhatian para penggemar game mobile di seluruh dunia. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. KPL adalah liga profesional untuk Game Honor of King yang diselenggarakan oleh Tencent. Game ini merupakan salah satu game MOBA mobile terpopuler di dunia, terutama di dataran Tiongkok. KPL bukan hanya sekedar turnamen biasa, tapi ini adalah turnamen yang sangat rumit dan sangat besar dengan jutaan hingga puluhan juta penonton, baik secara offline maupun online. Selain itu, turnamen ini juga merupakan ajang pertempuran bagi para pemain terbaik untuk menunjukkan kemampuan mereka dan memperebutkan gelar juara. Sejarah KPL. King Pro League pertama kali diluncurkan pada tahun 2016. Sejak saat itu, KPL telah berkembang pesat dan menjadi salah satu kompetisi e-sport terbesar dan paling ditunggu di Asia. Pada awalnya, turnamen ini hanya terdiri dari beberapa tim dari Tiongkok. Namun, dengan perkembangan pesat Game Honor of King yang telah merambah ke luar negeri, termasuk dengan rilis internasionalnya yang dikenal dengan Arena Valor, KPL juga mulai menarik perhatian penonton dari seluruh dunia. Format turnamen KPL dirancang dengan sangat kompetitif. KPL biasanya dibagi menjadi dua musim dalam setahun, yakni musim spring dan summer, yang mana tim dengan posisi terendah di suatu musim haruslah berjuang di playoff promosi dengan tim dari KGL guna mempertahankan posisinya untuk bermain di KPL musim berikutnya. Jika gagal, maka tim itu akan turun ke kasta kedua atau ke Liga KGL di musim berikutnya. Walaupun KPL ada dua jenis, yakni Spring dan Summer, namun keduanya merupakan lanjutan. Misalnya, KPL Spring 2024 adalah edisi ke-17, maka yang Summer adalah edisi ke-18 KPL. Dan untuk formatnya sendiri sama saja, yakni dengan dibagi ke beberapa babak, yaitu babak grup, babak 1, 2, babak 3, playoff, dan final. Oke, kita bahas satu persatu. Dimulai dari babak pertama atau babak grup. KPL sendiri diikuti oleh 18 tim. 18 tim akan dibagi menjadi 3 pot, dengan 6 tim untuk satu pot. Penentuan posisi pot pada suatu tim ditentukan berdasarkan performa mereka pada musim lalu. Sementara, untuk tim yang baru promosi camp akan masuk ke pot 3. Setelah tiap tim mendapatkan potnya masing-masing, untuk berikutnya pot akan kita sebut sebagai grup. Ketika grup akan bermain dalam BO5, single round robin, yang mana dua tim teratas di setiap grup akan tergabung ke grup S di babak kedua. Dua tim tengah di setiap grup akan dimasukkan ke grup A di babak kedua. Sementara itu, untuk dua tim terbawah di setiap grup akan dimasukkan ke grup B di babak kedua. Di babak kedua ini akan ada 3 grup, yakni grup S, A, dan B. Untuk penentuan anggota masing-masing grup berdasarkan pada babak sebelumnya atau babak 1, di mana setiap grup akan diisi oleh 6 tim. Peringkat 4 besar di grup S akan masuk ke grup S di babak ketiga. Sementara, untuk peringkat 5 dan 6 akan melakukan pertandingan lanjutan dengan juara dan runner-up grup A, guna memperebutkan 2 slot yang tersisa di grup S pada babak ketiga. Untuk format pertandingannya adalah peringkat 5 grup S akan melawan runner-up grup A, dan peringkat 6 grup S akan melawan juara grup A. Oke, sekarang lanjut ke grup A. Tim yang berada pada posisi 3 dan 4 grup A akan langsung masuk ke grup A di babak ketiga. Sementara, untuk peringkat 5 dan 6 haruslah mengikuti pertandingan antar grup yang mempertemukan mereka dengan juara dan runner-up grup B, yang mana untuk formatnya masih sama dengan pertandingan antara grup S dan A, yakni rank 5 grup A akan melawan runner-up grup B, dan rank 6 grup A akan melawan juara grup B. Sementara, untuk peringkat 3-6 grup B akan didiskualifikasi dari turnamen KPL.
Berbeda dengan babak sebelumnya yang dibagi menjadi 3 grup, kali ini akan dibagi menjadi 2 grup saja, yakni grup S dan A, yang mana masing-masing grup hanya akan diisi oleh 6 tim saja, dan total hanya akan ada 12 tim saja pada babak ketiga, dengan 6 tim yang telah pulang di babak sebelumnya. Di babak ini, 4 besar grup S akan mendapatkan tempat di upper bracket di semifinal, sementara untuk 5-6 akan mendapatkan tempat di babak kedua lower bracket di playoff nantinya. Sementara itu, peringkat 1-4 di grup A akan mendapat tempat di babak 1 lower bracket di babak playoff, dan 2 tim lainnya akan pulang kampung. Babak playoff sendiri terbagi menjadi 2, yakni lower dan upper. Untuk tim yang berada di upper bracket akan langsung ke semifinal upper bracket, yang mana mereka hanya butuh 2 kemenangan saja untuk mencapai grand final KPL, tanpa harus berjuang di babak 1 dan 2 seperti yang dialami tim yang berada di lower bracket. Oke, sekarang kita akan membahas tim yang bergabung ke playoff lower bracket. Tim yang harus berjuang mati-matian dengan perjalanan yang panjang. Lower bracket sendiri akan melewati beberapa tahapan, dimulai dari babak 1, babak 2, perempat final, semifinal, grand final lower bracket, dan baru sampai ke grand final KPL. Hal ini sangatlah kontras dengan tim yang berada di upper bracket yang udah masuk ke semifinal, lalu final upper, dan grand final KPL. Nah, itulah perjalanan panjang KPL. Ini baru turnamen KPL saja. Belum lagi nanti turnamen promosi KPL, promosi KGL, apa itu KGL, dan lain-lain. Masih sangat banyak lagi turnamen e-sport di Hoka, Cina. Dengan begini, Honor of King di Cina bukan hanya sekedar sebagai sebuah game, melainkan sudah seperti sebuah bisnis olahraga yang sangat menjanjikan, di mana setiap tim memiliki kesempatan untuk bermain di KPL melalui babak kualifikasi dan promosi. Dan ya, bahkan jika kamu hanya sebuah tim kecil, kamu juga bisa masuk ke KPL. Dengan catatan harus melalui serangkaian kualifikasi dan promosi. Mungkin di lain kesempatan, gue akan membahas bagaimana cara sebuah tim kecil untuk masuk ke sebuah KPL.